Ya, ini contoh soal, misalnya soal kita seperti ini. Yang diminta hitung dan gambar gaya-gaya dalam atau gaya-gaya internal dari struktur di bawah ini. Ini struktur seperti ini. Jadi ini kita kenal dengan struktur yang cantilever atau bukan overstack namanya. Ada ini support, ini sendi, ini roll, dan ada kelebihan yang overstack. Kemudian ada beban sebesar Q. Nanti Q itu satuannya adalah dalam bisa kilonewton per meter, bisa ton per meter, bisa bisa pounds per feet. Prinsipnya adalah berat terhadap berbanding dengan panjang. Jadi ini satuannya lagi-lagi selalu dalam satuan per panjang. Kalau kita melihat ada beban terbagi rata seperti ini. Kita sudah cerita dari mana beban seperti ini ya. Kita sudah pernah cerita. Misalnya kita punya dinding, ini dinding kita. Sepanjang ini panjangnya L. Punya lebar dinding misalnya tebal dinding. Ini misalnya dinding 10 cm. Dia punya tinggi misalnya 2 meter, punya berat volume misalnya 20 kilonewton per meter kubik, maka tinggal kok bisa? Kalau ini muncul. Oke, mungkin pengaruh tampilan PowerPoint ya. Baik, jadi kalau kita ini beban Q itu adalah selalu satuannya dalam berat per meter ya, per panjang ya. Panjang yang dimaksud adalah ini ya, meter ya. Nanti ini misalnya dalam meter. Ini Q per meter. Jadi bayangannya adalah kalau kita coba ini misalnya dinding, kita punya tebal dinding ini, saya ambil misalnya 10 cm, 0,1 meter, misalnya tinggi dinding 2 meter, punya berat volume misalnya 20 kilonewton per meter kubik, maka berarti kita punya beban Q itu akan sama dengan 0,1 tebal kali tinggi 2 meter kali 20. Nah, jadinya adalah 4 kilonewton per meter, gitu caranya. Nah, jadi seperti itu beban Q gimana didapat. Jadi nanti pada aplikasinya kita dari beban Q didapat dari situ. Jadi kalau misalnya ditaruh Q 4 kilonewton per meter, nah itu idealisasi dari kondisi sesungguhnya seperti yang ini. Baik. Nah, jadi kita punya soal seperti, kemudian ada beban P di sini, ada beban P yang bebannya miring, ini punya sudut 30 derajat, ini punya sudut 30 derajat. Beban P ini mengapa dipakai QL? Ya, kalau QL kan berarti kalau L panjang, kalau Q kilonewton per meter dikali dengan meter kan jadinya tinggal kilo. Pakai QL supaya kita bisa jumlah karena saya menggunakan simbol. Kemudian ini panjangnya L, yang ini L per 4 ya.
Kalau kita temukan soal seperti ini, lagi-lagi langkah yang harus kita lakukan adalah jadi kita perlu menggambar kembali, ya. Kemudian kita menguraikan gaya-gaya yang ada. Jadi beban P tentu kalau kita mau hitung sebetulnya tanpa kita rubah, kita proyeksi beban P-nya boleh. Beban P ini tanpa kita proyeksi boleh. Tapi biasanya itu tergantung kemampuan kalian menghitung. Nah, ini kita bisa kita lakukan, kita proyeksi. Jadi ini sebelumnya ini reaksi peletakan ini sendi, berarti ada dua reaksi. Misalkan ke kanan kita sebut HA, kemudian yang vertikal kita sebut RA, kemudian ada tumpuan atau peletakan di titik B kita sebut RB. Nah, selanjutnya beban karena kita mau hitung reaksi peletakannya, sekalipun kita hitung gaya dalam juga, maka kita selalu ingin mencari yang memudahkan menghitung. Maka beban terbagi rata kita ganti bebannya, kita ganti dengan beban terpusat. Jadi sifatnya sementara hanya untuk menghitung. Nah, tentu kalau kita tahu bahwa ini Q adalah kilonewton per meter, maka kalau kita ini jadi resultan maka sebesar Q kali L. Jadinya resultannya adalah Q kali L. Kemudian beban P kita proyeksi ke sumbu vertikal, jangan lupa ada jarak karena bintangnya adalah L dan bebannya terbagi rata, pasti resultannya di tengah-tengah. Ya. Nah, tentu kalau di tengah-tengah berarti itu L per 2. Kemudian yang beban P kita proyeksi ke arah vertikal dan kita proyeksi ke horizontal. Yang vertikal kita sebut PV, horizontal kita sebut PH. Tentu besarnya PV dengan PA ya tidak usah lagi ditanya, harusnya tidak jadi masalah. Jadi PH sama dengan PV itu adalah P kali cos 30, kemudian PH adalah P kali cos 30. Jangan lagi dihafal. Hafalnya iya, tapi hafal kalau tidak berpikir ini ya. Jadi tergantung sudut di mana yang ditentukan. Jadi PV itu menjadi di depan sudut, makanya sinus. Kalau di bawah sudut adalah cos. Jadi hasilnya adalah P adalah QL, berarti kalau P kali sin 30 1/2, maka sinnya adalah 1/2 QL. Ya. Kemudian PH adalah P kali cos 30 adalah 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3 kali QL, maka hasilnya 1/2 akar 3. Sudah. Kalau ini sudah, tahapan kita ini sudah selesai. Tahapan sebelumnya sih kita kontrol dulu struktur ini statis tertentu atau tidak. Ya. Struktur ini stabil atau tidak. Jadi struktur ini statis tertentu ya. Struktur ini stabil ya iya. Nah, kita masuk ke yang ini. Nah, sekarang kita lakukan, kita mau cari yang lebih dahulu kan yang sudah sesuatu yang sudah pasti, bukan harus sigma horizontal, bukan. Jadi kalian melihat, berpikir ada gaya horizontal ke kanan, apalagi ada gaya horizontal yang lain. Kita misalkan ya, jadi reaksi peletakan yang kita buat itu hanya berupa arah yang kita misalkan. Belum tentu begitu reaksi yang sesungguhnya arahnya. Ya, jadi ini cuma pemisalan. Lagi-lagi cuma pemisalan. Jadi kita HA ke kanan, oke, ke kanan kita anggap positif. Kemudian jalan terus periksa dari A ke B sampai C, ada di C, itu PH. Ke kiri, kalau ke kanan kita anggap positif, maka ke kiri harus negatif. Masih ada tidak? Tidak ada, sama dengan 0. Yang kita carikan HA, maka HA sama dengan PH. Nah, PH berapa adalah 1/2 akar 3 QL. Dah clear. Selesai satu berarti kita sudah terjawab satu variabel, selesai clear. Maka kita masih ada dua yang lain. Nah, kita mau apa? Saya mau cari RA dulu. Kalau kita lakukan sigma vertikal, maka ada dalam satu persamaan mengandung RA, mengandung RB. Artinya tidak bisa selesai. Butuh lagi satu persamaan lagi.
kemudian baru kita substitusi atau eliminasi. Makanya selalu dimulai ketika kondisi ini yang kita dapati, ya kita lakukan kita mau RA, supaya RA kita bisa hitung, maka kita matikan salah satu variabel yang lain. Kan ada RA, RB, kita mau momen. Kalau kita momen di C misalnya, maka RB masih ada, karena RB kita tidak tahu, RA kita tidak tahu. Maka saya matikan RB-nya supaya tidak jadi ada mengandung RB, maka saya momen di B. Jadi sigma momen di titik B di sini. Sigma momen di situ. Nah, ya kalau kita lakukan sigma momen di titik B, maka kita mulai dari ada RA ke atas. Kalau kita momen di B itu putar kanan. Searah jarum jam ya. Nah, searah jarum jam kita anggap apa? Positif boleh ya. Yang penting konsisten ya. Oke. Hanya khusus untuk reaksi perletakan. Jadi sifatnya sementara. Kemudian habis itu kita jalan lagi, baru dapat R. Beban terbagi rata itu seakan-akan tidak ada, serta ganti dengan R. Ya. R itu sifatnya sementara, cuma sebagai jembatan keledainya. Maka R itu arah putarannya kalau kita mau putar kanan atau putar kiri. Halo, putar kanan atau putar kiri? Kalau kita mau main di B putar kiri ya. Jadi kalau putar kiri, tadi putar kanan kita anggap positif, maka putar kiri berarti negatif. Jadi R kali jarak ke titik B. Jarak ke titik B adalah tentu L/2 karena yang dari A ke titik beban resultan itu 1/2 panjang total kan L, panjang dari A ke B-nya L. Jadi setengahnya. Jadi kurang. Masih ada lagi terus RB ada, tapi tidak punya jarak, nggak usah kita tulis ya. Nah kalau mau tulis boleh, jadi RB kali 0 gitu. Kita jalan lagi, kemudian ada beban PV ya. Ada beban PV. PV putar kiri atau putar kanan? Putar kanan, jadi PV dikali dengan L/4 jaraknya, kemudian positif ya. Habis itu masih ada pH tidak punya jarak kan. Kalau kita perpanjang garis kerja gayanya berimpit titik B, begitu juga HA. Kalau kita perpanjang garis kerjanya dia berimpit di titik B, hingga HA dan pH itu tidak memiliki jarak, tidak menimbulkan momen di titik B, maka tidak ada sama dengan 0. Kita selesaikan ini, kita peroleh secara matematis, saya kira kita dapat RA 3QL/8. Itu sudah. Maka kita lanjut kedua. Boleh. Oh saya mau langsung sigma vertikal boleh. Nanti kontrol lagi dengan sigma momen. Cuma saya lebih menyarankan jangan kontrol kontrol itu gunakan persamaan, membuat persamaan yang mudah. Karena kalau kita duluan sigma vertikal, maka berarti kita menempuh jalur yang susah kontrol dengan sigma momen. Entah mau di B tidak boleh di A karena sudah pernah kita buat ya, tidak boleh di B ya, momen di B tidak boleh lagi kontrol di momen di B karena kita sudah pakai, otomatis hasilnya oke. Jangan kontrol dengan itu. Nah, saya lebih menyarankan di sini kita gunakan sigma momen di A. Tujuannya supaya pakai apa tidak momen di C boleh. Cuma kan berarti tambah banyak yang kalian tulis karena berarti RB kalian masukin sebagai nanti RB kali L tambah L/4 karena apa RA kita sudah peroleh kalau ini RA. Kalau kita momen di C maka berarti RA punya jarak. Jadi artinya nambah banyak yang kita hitung. Ya pintar-pintar lah kita momen dia supaya RA langsung mati ya. Kita supaya A juga hilang. Langsung tidak bisa punya jarak. pH juga tidak punya ya. Kita sigma momen di B, kita mulai terserah telusuri, kita mulai dari yang kita tidak tahu, misalnya RB-nya boleh. Jadi kita momen di A, jadi mulai dari RB putar kiri atau putar kanan? Putar kiri, ya. Jadi RB kali L, ya. Putar kiri kita tulis negatif. Boleh positif, boleh, asal putar kanan negatif. Sudah, kemudian kita maju ke beban R, ya. Baru beban R. R-nya putar kiri atau putar kanan? Putar kanan, jadi positif. Jadi R kali
L/2. Udah. Lanjut, apa lagi? RB tidak punya jarak. Ada PV. PV putar kiri atau putar kanan? Putar kanan. PV positif. Kali berapa? Kali L tambah L/4. Masih ada? Tidak ada, sama dengan 0. Sudah kita hitung secara matematis, kita peroleh, lakukan operasi matematik, dapat RB sama dengan 9 QL/8. Hasilnya positif. Kalau hasilnya positif berarti sesuai dengan arah yang kita misalkan sebelumnya. Oke? Berarti hasilnya sesuai arah dengan kita misalkan sebelumnya. Ada dalam nanti kalau dia lihat di literatur lain atau dengar di video lain, positif berarti arahnya ke atas. Positif berarti arahnya ke kanan. Itu ketika perjanjian arah yang kalian lakukan, kita mengikuti diagram Cartesius. Jadi kita sudah bikin semua pemisalan arah ke atas. Yang vertikal. Semua yang horizontal kita misalkan ke kanan. Maka itu akan keluar hasil, kalau negatif berarti mengikuti, kalau horizontal negatif berarti kalau diagram kartesiusnya kita ke kiri, negatif. Jadi arahnya ke kiri. Tapi itu tidak membuat pemahaman yang baik. Itu beda dengan negatif berarti ke kiri, positif berarti ke kanan. Itu tidak baik, tidak membuat pemahaman yang baik. Pemahaman yang paling baik itu adalah bahwa kalau hasilnya negatif berarti tidak arah yang kita misalkan sebelumnya itu tidak pas. Ya, arah yang benar ke kanan. Jadi pengertian secara fisiknya itu lebih baik daripada yang pakai oh negatif berarti ke kiri, oh negatif berarti ke atas, ke bawah. Itu pemahaman matematik. Tapi pemahaman gaya jauh lebih terasa kalau kita bilang oh negatif berarti salah yang pertama, harusnya ke bawah. Itu lebih punya rasa secara fisik, pemahaman secara fisik. Maka saya lebih suka yang itu menyebutkan. Oke, sudah selesai baru kita kontrol. Kontrol tadi kita apa yang belum pernah kita pakai sigma vertikal. Sigma momen C boleh. Ya, tapi kan kita bikin susah. Nah, jangan susah diri lah. Cukup sigma vertikal, jadi kita sigma vertikal sama dengan 0, RA ke atas kita anggap positif, R ke bawah kita anggap negatif, ya. Kemudian RB ke atas positif, ya, PV ke bawah negatif. Udah, sama dengan 0. Kita input angka-angkanya, ya kita jumlahkan secara matematik, ya oke, hasilnya bahwa itu oke. Apakah selalu perlu dikontrol begini? Tidak selalu. Kalau Anda sejago tidak usah tulis kontrol. So tahu benar pastilah. Oh bisa. Makin lama kalau Anda makin ulang-ulang, makin Anda oh iya tahu. Ya. Nah ini sudah sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Ya. Yang slide sebelumnya itu. Slide sebelumnya. Ya. Yang pas mau dia itu kan Pak. Ya. Boleh terang itu dari PP baru kurang RB. Kira boleh enggak? Orang hitung dari mana? Dari PP dulu. Boleh. Jadi enggak apa-apa. Ya. Nggak perlu masalah. Secara matematik nggak perlu. Kita mau mulai dari mana? Yang mulai dari beban mana? Mau PV dulu, mau R dulu, nggak masalah. Nggak masalah. Oke? Ada lagi? Oke. Tidak ada? Kalau tidak kita lanjut masuk ke menghitung gaya-gaya dalam. Nah, kalau sudah waktu kalian menghitung gaya-gaya dalam, gambar ulang. Gambar ulang, jangan malas. Anda pada tingkatan belajar. Kalau sejagonya bisa gambar. So tahu kalau perlu, so ada di kepala itu di kepala bagian baru langsung gambar boleh. Kita masuk ke menggambar gaya-gaya dalam. Jadi hasil dari hitungan reaksi peletakan itu kalian gambar kembali. Baru taruh angka-angkanya seperti ini, taruh angka-angkanya. Letakkan angkanya.
Pak, boleh saya tidak pakai arah yang pertama yang ini misalnya? Boleh. Boleh. Tidak usah saya tulis ini, kan saya tahu angkanya, boleh. Nah, mengapa saya tetap menulis seperti ini? Supaya lebih enak kita melihat. Ya. Kalian tidak lagi memeriksa satu persatu, kalian punya hitungan yang mana itu. Nah, terus kedua, ketika misalnya waktu hitungannya misalnya kalian dapat RA misalnya hasilnya negatif. Maka ketika kalian masang ke sini, ini arahnya langsung kalian buat ke bawah misalnya, ternyata dia dapat negatif atau misalnya begini. Di sini saya misalkan ini ke bawah. Waktu reaksi peletakan, menghitung reaksi peletakan. Tentu pasti dapatnya negatif RA-nya. Nah, berarti yang tadi saya misalkan ke bawah, ini akan saya rubah ke atas. Ya. Waktu kita rubah ke atas, nilai negatif tidak usah di bawah. Tanda negatif langsung hilang karena kita sudah rubah arah. Kemudian ketika menghitung reaksi gaya dalam, gaya internal kita pakai yang ini. Oke? Ya? Nah, kita lanjut. Yang pertama adalah, wah ini sudah langsung terhitung. Ya, ini ya, kita mulai ya. Ini kayaknya slide-nya bertukaran. Ya. Kita mulai dari yang pertama adalah kita mau hitung jadi gini. Ya. Untuk menggambar, karena prinsipnya kita mau gambar gaya dalamnya, gaya internalnya. Kita mau hitung besarannya dan kita perlu menggambar. Apa penting dari menggambar? Kalau kita gambar itu terlihat perilaku daripada, terlihat gimana gaya internal, gaya dalam itu bekerja. Di mana yang besar, gimana model perubahan gayanya. Itu makanya perlu digambar. Karena gambar itu menceritakan lebih baik secara visual perilakunya daripada kalau kalian hitung banyak-banyak. Setiap titik Anda hitung, susah melihatnya. Maka perlu menggambar. Nah, otomatis gambarnya tidak sekedar menggambar, gambarnya harus benar. Syarat tandanya salah. Ketika kita mau menggambar, kita mulai berpikir secara matematis. Ya. Mulai lihat. Berarti kalau kita lihat, kalau kita mau hitung, berarti struktur demikian kita bagi menjadi dua. Ada perubahan. Jadi kalau kita jalan ya, kalau dari A kita jalan, dari titik A kita jalan ke kanan, kita lihat ada beban terbagi rata terus masih ada beban terbagi rata sampai di titik B. Berarti sampai di titik B sudah tidak ada beban terbagi rata. Kemudian jalan terus sampai C, baru ada beban terpusat di titik C. Artinya kalau begitu kita akan membagi menjadi dua bagian. Ya, kita akan membagi. Kita akan bagi pertama dari A ke B. Baru kita masuk ke dari B ke C. Ini gambar ini harusnya banyak. Ya. Nah, ketika demikian maka yang kita lakukan adalah kita bagi ini menjadi dua kali intervalnya. Karena interval yang kita butuhkan itu adalah setiap terjadi perubahan gaya atau setiap ada perubahan tumpuannya atau peletakannya atau setiap ada perubahan geometri. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita lihat secara gaya bahwa dari A sampai B tidak ada perubahan, maka berarti itu kita bikin satu interval. Jadi kita bikin interval dari 0 dari A sampai B. Ya. Maka kalau kita bikin interval karena kita mau menggambar, artinya bahwa kita akan membuat fungsi. Mencari fungsi dulu, persamaan kita buat dulu. Tentu persamaan yang kita buat karena kita mau gambar, persamaan itu dalam bentuk fungsi. Nah, kita sebut dalam fungsi X misalnya.
Nah, kalau kita mulai dari fungsi X berarti kita butuh yang tadi range tadi. Jadi range tadi kita butuh. Jadi kita misalnya dari sini, kita anggap di sini titik awal kita. Ini awal. Terus kita akan bergerak ke kanan ke sini. Gerakan ini dari sini ke sana kita sebut X namanya. Ya? Kita sebut X namanya. Nanti X itu berjalan terus tergantung kita input nilai X-nya. Nah, ketika kita masuk seperti ini misalnya, jadi saya sengaja bikin ini kayak kita potong gitu. Dan artinya bahwa ketika kita potong begini kita anggap ini tidak ada dulu. Ini jangan dianggap ada dulu. Anggap itu tidak ada. Supaya kita tidak dipengaruhi oleh gambar yang sebelahnya dalam menghitungnya. Nah, tapi kita tahu bahwa X ini akan berubah dia dari titik A sampai di titik B. Artinya kalau titik A kita titik pangkalnya kita sebut 0. Berarti di titik B X sama dengan L. Ya, karena panjangnya ini L. Ya. Jadi kalau kita mulai dari titik A ke titik B, artinya intervalnya X sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0, dan X kurang dari sama dengan L. Jadi X kurang dari atau sama dengan 0 dan X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan L. Itu X akan bergerak. Itu interval pertama. Ya. Tentu interval kedua setelah ada perubahan. Jadi dari sini ada perubahan, ada peletakan tambah bebannya berubah. Nah, kita berubah lagi di situ. Berarti ada X lebih dari L kurang dari L tambah L per 4 atau 5L per 4. Nah, kita punya dua range ini nantinya untuk kita menghitung. Dua interval. Jadi dari A sampai B, C sampai B. Gimana interval kita buat? Pertama, setiap ada perubahan gaya. Lihat dari sini sampai B baru berubah. So tidak ada beban. Berarti masuk satu interval. Salah. Kedua adalah setiap ada perubahan reaksi tumpuannya. Reaksi peletakannya. Setiap ada perubahan peletakannya. Dari sini kita terus tiba-tiba berubah peletakan. Cuma karena peletakan dan perubahan beban sama tidak perlu. Terus yang ketiga ada perubahan bentuk geometrinya. Tiba-tiba misalnya ini gambarnya begini, dari sini turun. Nah, baru peletakan di sini misalnya gini. Berarti kita harus intervalnya kita rubah dari sini sampai sini dulu. Terus dari sini sampai sini. Baru dari sini sampai sini. Kalau ada beban di sini, misalnya beban cuma sampai di sini ya, berarti dari sini sampai sini dulu. Ya, baru dia sampai sini. Baru interval kedua gini, ketiga seterusnya. Ada beban misalnya beban P di sini. Berarti interval kita dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, dari sini sampai situ. Baru dari situ sampai. Karena kita tidak bisa membuat sebuah persamaan yang langsung dari sini berlaku sampai sini, susah. Ada caranya pakai step function, tapi kita tidak usah masuk ke sana. Untuk apa? Ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, jadi kita sekarang beranjak mulai dari X dari titik A, di mana titik A kita anggap sebagai titik pangkalnya. Nah, jadi maaf, ini secara slide bermasalah ini slide. Ya. Oh iya, slide-nya bermasalah, ada yang terhapus. Kita langsung jawab saja. Saya kira ini kita akan lanjut ke ini, kita tidak pakai lagi slide, ada slide yang hilang. Saya akhiri saja. Jadi saya coba gambar kembali soalnya. Ini sendi, sini roll, sebut titik A, titik B. Ini ada beban terbagi rata, sini. Ini sebesar Q, kemudian ada beban yang miring sebesar P, dalam P adalah QL. Dia punya besaran sudut di sini adalah 30 derajat kemiringannya. Ini punya jarak
ini adalah L, ini ada L per 4. Ya, kita sudah hitung sebelumnya bahwa reaksi peletakan yang kita peroleh di sini sebesar RA sama dengan 3 berapa? Kita sudah peroleh di slide. Sorry. Mana slide? Nah, kita dapat tadi 3 per 8 GL ya. Kemudian ini kita peroleh RB-nya sama dengan 9 per 8 GL. Ini HA kita peroleh sama dengan 1/2 akar 3 GL. Ya sudah. Nah ini kita hasil hitungan reaksi peletakannya. Sekarang kita mulai bahwa kita mulai dari titik A ke kanan. Saya garis titik A ini kita ke kanan. Ini sejauh X ya. Untuk memudahkan kita gini. Jadi kita melihat sepanjang X. Jadi lagi-lagi panjangnya X bukan L. Ya. Sudah bukan L lagi tapi panjangnya sejauh X. Nah, di sejauh X ini kita perlu resultannya. Ya, jadi resultannya di sejauh X ini sebut Rx. Ya, tentu kalau kita tahu itu Rx berarti jarak ini kita juga tahu. Bahwa jarak ini kita tahu. Berapa jarak ini? Setengah dari X ya. Jadi berarti X per 2. Ya. Setengah dari X berarti X per 2. Nah, kita punya R. Jadi R itu berapa? Kita tulis R itu berapa? R itu sama dengan Q kali X. Q kali X. Tingginya Q, panjangnya X, QX. Jadi yang di luar dari X itu kita tutup, kita tidak lihat. Ya? Anggap tidak ada itu. Nah, baru kita mulai. Pertama adalah setelah kita mulai dengan bidang normal. Kita mulai dari gaya normal. Atau aksial. Atau kita sebut axial force. Nah, kita punya ini. Jadi berarti HA-nya ke kanan. Nih. Jadi HA-nya ke kanan. Jadi kita mulai. NX gaya normal. NX. Apa itu ada? NX itu artinya adalah itu gaya normal di X. Berarti kalau kita gambar, ya saya gambar. Jadi kalau saya gambar yang ini, saya putus gambar ini, saya gambar ulang supaya lebih kalian pahami bahwa ini RA, ini HA, kemudian ya. Ini panjang ini sejauh X, ini ada resultannya Rx, panjangnya ini adalah X per 2. Nah resultannya adalah Q kali X. Artinya bahwa NX itu yang kita peroleh adalah NX yang kita yang akan Anda hitung lagi-lagi yang dimaksudkan yang di sini. Ini NX-nya, ya. NX-nya saya gambar. Ini NX. Kok ke kiri? Sebelumnya ini jangan dulu ditaruh ke kiri atau ke kanan, ya. Kita hapus dulu ini, jangan dulu taruh ke kiri atau ke kanan. Cuma bayangannya bahwa yang kita akan hitung yang itu. Jadi NX itu adalah gaya normal di titik X. Ya? Oke. Jadi kita mulai. Ada HA ke kanan. Kalau kita lihat kita punya perjanjian tanah, bahwa perjanjian tanah kita ada tekan negatif, tarik positif. Nah, kalau kita bilang tekan negatif, berarti kita lihat kalau tinjau dari kiri ke kanan arah gaya ke kanan itu artinya negatif, jadi min HA, jadi sama dengan min 1/2 akar 3 QL.
Ya. Nah, ini min ini yang mengartikan bahwa kalau dia tekan berarti ini harusnya ke kiri. Ini itu yang nx. Oke. Nah, karena dia tidak mengandung variabel x, berarti asumsinya bahwa ini konstan. Berarti ini kita simpulkan yang ini berarti adalah konstan. Apa artinya konstan? Berarti kalau kita gambar dia sama besar. Ya? Oke. Itu clear. Oke. Sekarang lanjut. Ah, kita boleh bilang begini, kalau kita mau lengkap pada saat x maaf, saya tadi lupa bahwa di sini interval yang kita buat adalah ini dulu, interval dulu yang untuk ini, bahwa x lebih dari 0 kurang dari L, ya, dimana ini dari interval A sampai B, ya, ini kita, ini, ya. Nah, jadi A sampai B pada interval, atau saya tulis di sini, ini interval A ke B. Atau sering terkadang kita tulis bagian segmen AB, kita lebih tidak usah interval, kita sebut ada segmen AB, ya, di mana x lebih dari 0 kurang dari L. Nah, sekarang sudah. Jadi x pada saat x sama dengan 0 berarti itu adalah n di titik A, ya. Kalau dia 0 berarti titik A, maka titik A sama dengan min 1/2 akar 3 QL. Pada saat x sama dengan L kita pakai ini, ya. Pada x sama dengan L itu artinya n di titik B, di titik B itu sama dengan min 1/2 akar 3 QL. Udah. Nah, baru kita masuk ke lanjutnya adalah gaya lintang atau geser. Ya, udah. Nah, kalau gaya lintang kita tahu perjanjian kita, ya. Perjanjian tanda kita adalah ini, kalau begini ini positif, ini. Kalau kita punya gaya lintang ini begini, ini tandanya positif. Kalau ini begini tandanya negatif. Ya. Nah, kita lihat. Jadi cara berpikirnya adalah cara kita potong, kan? Kita mau cari, yang kita cari yang mana? Gaya Q yang di sini yang kita cari. Ini Q x, ya. Yang kita mau hitung itu Qx di situ. Jadi Qx berarti gaya Q di titik X. Nah, kita mau cari berapa besarnya gaya lintang di situ. Nah, sekarang kita lihat RA-nya kita ke mana? Ke atas. Tuh? Kalau ke atas kita simbolkan positif. Jadi kemudian ada RX, RX kemana? Ke bawah, ke bawah negatif. Nah, kita lihat. Jadi Qx sama dengan, ya, ini sementara arahnya ini sementara saya misalkan ke atas, ya. Sesungguhnya kita belum mau gambar. Nanti ada hasil baru kita gambar. Oke, sekarang Qx. Qx kita mulai bawa RA ke atas positif, kita sebutlah RA. Terus ke kanan ada RX, beban terbagi rata, kita sudah ganti dengan RX. Jadi kurang RX ke bawah, kurang RX. Masih ada? Sudah tidak ada. Nah, sekarang kita isi itu. RA adalah 3/8 QL. Kita punya R adalah Q kali X. Kan baru Q kali X, baru besarnya Q dikali X, ini RX. Nah, kalau kita lihat berarti ini variabel mengandung X. Artinya kalau satu mengandung X pangkat 1 itu artinya apa? Ini linear. Artinya itu linear.
Apa artinya linear? Berarti kalau kita gambar berarti dia berupa garis miring, lurus. Ya? Nah, kita sudah punya 3/8 QL X. Nah, nilai di sini kita belum tahu arahnya. Sementara saya taruh dalam bentuk Rx misalnya begini. Sementara saya bikin begini. Ini Q X. Nanti sebentar tergantung hasil di mana X kita hitung. Ya? Nah, kalau sudah demikian berarti kita sudah punya persamaan ini. Baru mulai. Pada saat X sama dengan 0 berarti itu di titik A, karena kita mulai nolnya di sini. Ini makanya saya selalu ingin ada gambar ini panah ke sana. Ini titik pangkalnya di sini. Berarti nolnya di sini. Ya. Pada saat X sama dengan 0 itu artinya bahwa gaya lintang di titik A. Kalau 0 hasilnya RA. Ini 0. Berarti 3/8 QL. Positif berarti ke pada saat X sama dengan, karena X bergerak dari 0 sampai L, maka ini kita tulis sejauh L. Berarti itu Q di titik apa? Di titik B. Di titik B. Kalau kita masukin titik B berarti hasilnya ya 3/8 kurang QL. Artinya ada min 5/8 QL. Kalau min 5/8 berarti di titik B agaknya ke bawah. Karena negatif. Oke? Nah, sudah satu. Jadi kita sudah bisa lihat. Berarti kalau di titik A dia 3/8, di titik B jadi min 3/8. Ini kita semua lihat gambarnya. Baru masuk yang terakhir adalah momen. Nah, ini terkadang kita sebut ini axial force. Ini adalah shear force. Ini adalah bending moment, ya. Oke. Ini momen. Nah, momen itu apa? Gaya kali jarak. Jarak yang mana? Jarak yang terpendek. Sekarang lagi-lagi kita masih tetap gambar yang ini ya. Pada gambar yang ini kita masih pada gambar yang ini. Kita masih gunakan gambar yang ini, ya. Masih pada interval yang ini. Ya, gitu. Ini saya ganti ini supaya tidak dianggap bintang, ini saya pakai ini. Nah, interval pertama, ya. Oke. Berarti kita nanti gambarnya berarti kita momen di X gitu, ya. Kita momen di X. Nih. Oh, sorry. Saya gambar warna hitam. Jadi ini. Ini MX. Ya. Jadi kita akan menghitung momen di titik X. Jadi lagi-lagi jaraknya ke titik X. Nah, kita mulai. Itu MX. Nah, kita lihat kalau MX HA tidak menimbulkan jarak, ya. Jadi HA kali 0, kan ini kan lurus ya. Kali 0. Ada RA kali kita momen di X kali RA ini kali X. RA putar kanan. Kalau putar kanan, perjanjian tanda untuk gaya dalam, gaya internal adalah positif. Jadi kita punya perjanjian kita begini. Ini positif, ini negatif. Ya? Nah, positif. Kemudian habis itu kita masuk ke ada Rx. Ya, Rx putar kiri, min. Jadi ada Rx kali jaraknya adalah X per 2. Habis itu masih ada? Hilang, tidak ada. Tidak ada. Kita input sekarang RA adalah 3/8 QL.
kali X QLX kurang RX adalah QX kali X per 2. Jadi QX pangkat 2 per 2. Sekarang X-nya pangkat 2 berarti dia parabola. Berarti gambar berupa parabola. Jadi berarti kalau gitu gambarnya melengkung. Nah, sekarang pada saat X sama dengan 0 berarti itu momen di titik A. Maka sama dengan kalau kita isi 00 ini 0. Pada saat X sama dengan L itu momen di titik B. Sama dengan kita ganti ini L, kita ganti L. 3/8 dikurangi dengan L per 2. L per 2 atau 4/8. Jadi hasilnya min QL per 8. Itu. Oke, tandanya negatif berarti momennya putar kiri. Atau paling gampang kalau arti secara fisik berarti apa? Di titik B. Artinya bahwa di atas tertarik, di bawah tertekan. Oke, jadi di titik B itu jadi begini. Nah, jadi begini melengkung begini kalau dia. Jadi di atas tertarik, di bawah tertekan. Begitu? Ya. Nah, itu artinya itu kalau kita ngartikan ini. Sudah. Nah, ada hal yang perlu kalian pahami dengan baik di sini, saya kecilkan dikit. Ini kalian udah mulai ada pengalaman atau sekaligus nanti kita lihat dulu, selesaikan di interval berikutnya. Ini selesai. Jadi sudah selesai interval pertama, sekarang kita masuk interval kedua. Interval kedua berarti kita sudah masuk nih, supaya ini saya gambar kembali. Jadi interval kedua adalah pada segmen dari B ke C. Jadi X lebih dari, boleh kita mulai dari, kalau kita masih beranjak dari titik 0, berarti adalah ini lebih besar dari L, kurang dari L tambah L per 4. Jadi 5 L per 4. Jadi berarti kita masih beranjak, X-nya adalah dari titik A sudah lewat titik B. Kalau kita gambar begini. Sembilan per 8 QL ya. Ya. Nah, sekarang kita sudah dari sini kita bergerak udah lewat titik B. Udah di sini berarti. Ini X. Ya, artinya yang kita akan hitung adalah gaya lintang di sini. Di sini. Jadi wah. Jadi akan kita hitung adalah gaya normal di NX, ini QX, ini adalah M, ya. Jadi NX sama dengan, kita sudah 4 jauh. Nah, jadi kalau kita tulis NX dari HA, di sini ini roll, ya. Jadi ada ke kanan HA, positif atau negatif? Ke negatif. Jadi min HA atau sama dengan min 1/2 akar 3 QL. Artinya apa ini? Berarti ini apa? Konstan. Ya. Artinya ini konstan. Sudah. Berarti kalau kita coba pada saat X sama dengan L, itu berarti N di titik B sama dengan 0. Ya, pada saat X sama dengan 5L per 4, itu artinya N di titik, lihat, titik C sama dengan
sorry, ini tidak 0. Ini sama dengan min 1/2 akar 3 QL. Ini adalah min 1/2 akar 3 QL. Ya? Dah ya. Nah, kita masuk ke berikutnya adalah QX sama dengan. Nah, kalau QX artinya kita ada RA ke atas. RA ke atas apa? Positif. Jadi ada RA. Kemudian habis itu kita punya R yang ini. Tapi R yang panjangnya ini R sama dengan bukan RX ya. Tapi R. Nah, jadi sebesar Q kali L. Jadi ini Q L. Oke. Sekarang ada RA ke atas kurang R. Tambah RB. Habis, tidak ada lagi ya. Sekarang kita tulis RA sama dengan 3/8 QL kurang R adalah Q kali L tambah RB adalah 9/8 QL. Hasilnya berapa? Kalau QL min QL tambah 9 QL per hasilnya adalah 1/8 QL. 1/8 tambah 1/8 hasilnya adalah 1/8 tambah 3/8 hasilnya 4/8. Berapa sama dengan 1/2 QL. Oke? Apa artinya ini? Berarti ini adalah konstan. Pada saat X sama dengan L, berarti itu gaya lintang di titik B sama dengan 1/2 QL. Pada saat X sama dengan 5L/4, itu berarti gaya lintang di titik C sama dengan 1/2 QL. Oke? Sudah. Baru kita masuk ke yang namanya momen ya. MX sama dengan, lihat, HA tidak ada jarak ya. Ada RA putar kanan. Putar kanan kita bilang apa? Positif. RA kali X ya. Nah, panjangnya X. Kemudian selanjutnya ada R kurang R putar kiri. R kali berapa? Kita momen di X. R kali ini kita tahu jaraknya. Ini adalah L/2. Maka kalau kita momen di X sama dengan R kali ini dari sini. Dari sini ke sini berapa? Kalau dari sini X. Ya, dari sini ke sini adalah L/2. Dari sini ke sini sama dengan? Dari sini ke sini sampai ini kan lewat dari L. Itu X. Dari sini ke sini, dari ini ke sini sisa ini berapa? X kurang L/2. Aduh. Ini sama dengan X kurang L/2. X kurang L/2. Dah. Apalagi? Habis itu kita masuk ke ada RB. RB putar kanan. Tambah RB. Kali RB kali berapa? Kali RB kali berapa? Dari sini ke sini saya ulangi, dari sini ke sini adalah X. Dari sini ke sini sampai perletakan ini adalah L. Dari sini ke sini berapa? Kok L/4? Saya bilang dari sini ke sini X. Dari sini ke sini dari A ke titik B adalah L. Maka sisa dari sini ke sini adalah X kurang L. Gimana L/4?
Mana L per 4 di sini? Coba kalian di mana L per 4 di sini? Pahamin tidak? Dari sini ke sini X, kan panjangnya X. Dari sini ke sini kita tahu L, maka sisanya adalah X kurang L. Kok L per 4? Ya. Ini jadi adalah X kurang L. Kalau kita lihat ini mengandung variabel pangkat X pangkat 1, berarti artinya apa? Ini linear. Nah, kalau kita input RA sama dengan 3/8 QL kali X kurang R adalah QL kali X kurang L per 2 tambah RB 9/8 QL kali X kurang L. Nggak usah selesaikan ini, jangan diteruskan. Malah menyusahkan kalian berhitung, biar dalam bentuk seperti ini. Ya? Nah, sekarang kita mulai. Pada saat X sama dengan L, berarti itu momen di titik B. Jadi kalau kita ganti L ini kan 0 kan yang kanan. Kalau ini kita ganti L, tinggal L per 2. 3/8 kurang dengan 8/8. Ini menjadi 5/8. Oh sorry, ini jadi 1/2, 4/8, jadi 1/8. Min 1/8. Ini jadi 1/2 kurang 3/4, jadi min 1/8 QL. Pada saat X sama dengan 5L per 4, itu M di titik C sama dengan ganti 3/8 QL, ya, dikali dengan 5/4. X-nya 5/4, kok 5/8? Kan X itu sama dengan 5/8, jadi semua X itu diganti dengan 5/4 kurang QL dalam kurung 5/4 kurang L per 2 tambah 9/8 dikali L kali 5/4 L kurang L. Ya? Oke. Ini maaf, ini pangkat 2. Ini ada yang tadi yang sampai yang kurang. Ini pangkat QL pangkat 2/8. Oke. Sekarang kita lihat. Kalau ini kita lakukan berapa? Kita lakukan. Hitung. Ini kalau kita hitung, ini menjadi 1/4. 1/4 kali 9/8. Ini 9/. Ini kalau kita kali jadi 9/32. Kalau ini kurang 1/2, hasilnya adalah 5 jadi 4. Kalau kita 5/4 kurang dengan 4/8, ini 10/8 menjadi 6/8. Ya, 6/8. 6/8 itu sama dengan 3/4. Ya, itu 3/4. Kemudian itu sama dengan 3/4. Ini kalau kita kasih kali menjadi 15/32. Nah, kalau kita rubah ke 32 ini kali 4, jadi ini dapat 24/32. Ini 9. Nah, ini plus, ini plus. 9 tambah 15 24 kurang 24 0. Jadi ini adalah 0. Ya. Tanpa dihitung harusnya kalau dapat angka itu berarti Anda keliru, harusnya situ 0. Nah, nanti mengapa situ 0 nanti next. Nanti kita lihat. Nah, sekarang Anda mulai lihat ini. Kalau ini berarti sudah selesai intervalnya, baru tinggal kita gambar. Untuk menggambar kembali, kita tetap saya gambar ulang ini supaya ini atau supaya bagus. Kita ambil yang ini. Oh, berarti ini tidak PowerPoint-nya sempat. Kok bisa? Kita gambar aja ulang. Ya.
Kita gambar. Jadi untuk menggambar saya tarik garis ke bawah panjang. Ini kita tarik ke bawah panjang-panjang. Kita tarik di titik A, B, dan C. Nah, kita mulai bidang normal. Ya. Kita mulai dari normal force diagram. Ya. Kita lihat bahwa dari segmen pertama itu di titik A min 1/2 akar 3, titik B min 1/2 akar 3. Segmen B ke C di titik B 1/2 akar 3, di titik C 1/2 akar 3. Berarti gambarnya adalah konstan sama besar semuanya. Jadi kita gambar begini. Ini min besarnya 1/2 akar 3. Artinya bahwa sepanjang A sampai C besarnya sama semua gaya-gaya normalnya, gaya aksialnya. Kita masuk berikutnya ke shear force diagram. Kita mulai di titik A. Lihat, di titik A adalah diperoleh gaya lintangnya ke atas sebesar 3/8. Sini 3/8. Nih. Kemudian di titik B kita lihat 3/8, di titik B kita dapat gaya lintangnya adalah min 5/8. Berarti negatif. Kita gambar ke bawah. Ini garis ini kita anggap garis nolnya, ya. Gitu ya. Garis nol. Jadi ini dibilang linier, ya tinggal dihubungkan. Dibilangnya linier, garis lurus miring. Itu gambar. Di sini positif, ini negatif. Besarannya ini adalah 3 kL/8. Ini adalah 5 kL/8. Hei. Ini ada, astagfirullahaladzim. Ini biasanya 5 kL/8. Kemudian berikutnya dia bilang adalah dari C ke C adalah, dari B ke C adalah konstan 1/2, besarnya di sini 1/2. Ini positif 1/2 kL, ya, 1/2 positif 1/2. Udah. Jadi gambarnya seperti itu. Sekarang yang terakhir adalah bending moment diagram. Ini adalah bending moment diagram. Di titik A tadi 0. Di titik B 0. Tidak 0. Di titik B adalah sebesar min. Titik B adalah momen di titik B sebesar kL/8. kL pangkat 2/8. Di sini. Kita gambar sini. Ya, dibilang dia gambar yang dari A ke B dibilang parabola. Kalau kita gambar ini hubungkan gambarnya begini. Kemudian dari B ke C itu dibilangnya linier. Jadi gambarnya tinggal hubungkan dari sini ke sini. Ya, ini min, ini positif. Ada satu tambahan, di mana gaya lintang sama dengan 0, di situ momen maksimum terjadi. Ini gaya lintang sama dengan 0, maka disinilah momen maksimum terjadi. Di sini itu momen maksimum. Bagaimana itu momen maksimum? Dibilang bahwa terjadi pada saat gaya lintang sama dengan 0. Maka
gaya lintang sama dengan, kita lihat persamaan di interval AKB. Ya, kita lihat persamaan gaya lintang di interval AKB. Ya, interval AKB gaya lintangnya adalah ini. Persamaannya adalah 1/8 QL kurang QX. Itu yang kita bikin sama dengan 0. Jadi QX sama dengan 3/8 QL dikurangi dengan QX sama dengan 0. Maka X sama dengan 3/8L. Berarti kita tahu bahwa gaya lintangnya terjadi pada jarak di sini sebesar 3L per. Kemudian berapa besar M max? Gunakanlah persamaan pada interval di mana momen itu terjadi, pada interval A sampai B. Pada interval A sampai B rumusnya adalah nih, QLX 3/8 QLX kurang QX pangkat 2/2. Jadi kita hitung, jadi momen max sama dengan ini sama dengan 3/8 QL kali X 3L/8. Kemudian kurang 1/2 QX pangkat 2, 1/2 QX pangkat 2 berarti 3/8L pangkat 2. Ya. Kalau kita hitung jadi 3 kali 3, 8 kali 8 64, berarti 9/64. Ini juga jadi 9/64 tapi kali 1/2. Jadi 9/128. Kalau kita kasih kurang hasilnya ini equal 2, hasilnya juga tetap 9. Hasilnya akan sama dengan 9/128 QL pangkat 2. Itulah momen maksimum. Sudah. Sampai di sini selesai. Kita lihat. Ini kita sudah lakukan perhitungan. Orang sipil langsung harus bisa memahami dengan baik. Apa artinya ini? Apa yang kita dapat informasi yang kita bisa jadi sebuah kesimpulan? Artinya bahwa kalau kita lihat, kalau dia beban terbagi rata, maka berarti bidang momen berupa parabola. Kalau dia bukan beban terbagi rata, misalnya seperti ini kosong, kemudian ada beban P, maka gambar momen adalah selalu linier. Kemudian kalau kita lihat gaya lintangnya, kalau gaya lintangnya ada beban terbagi rata sepanjang A sampai B, kita tahu bahwa gambarnya adalah linier. Ketika B sampai C tidak ada beban di situ, kosong, maka itu gambarnya konstan. Ini pelajaran kita. Jadi kalau kita mau menggambar, mulai kali di sini mulai tahu sepanjang ini dia parabol, sepanjang ini dia kosong. Kemudian kalau gaya lintang, gaya normal, ya kita hanya melihat dari tumpuan ke tumpuan ke gaya. Oke? Ini pelajaran yang mahal yang harus Anda punya. Jadi sekarang sudah tahu. Apa artinya dari ini? Sekarang kalau kita, misalnya saya contohkan, kita mau aplikasikan ke pekerjaan kita, misalnya pakai beton bertulang, berarti logikanya bahwa sepanjang A sampai B itu atau sampai di titik sini, itu. Jadi kalau kita ini adalah beton bertulang, dari panjang dari sini sampai di titik 0, itu artinya bahwa di sisi bawah tertarik, sisi atas tertekan. Sisi atas tertekan, sisi bawah tertarik. Ya kan? Karena dia melentur ke bawah. Maka kita punya beton itu kuat terhadap tekan tetapi tidak kuat terhadap tarik. Di situ kesimpulan apa? Maka tulangan pada bagian dari A sampai dia 0, tulangan di beton harus dipasang di sisi bawah. Yang paling banyak kalau mau pasang. Ketika dari titik sini ke titik sini, itu bidang momennya negatif, artinya sisi atas tertarik, sisi bawah tertekan di sini adalah yang ini, di sini adalah terbalik, sisi atas tertarik, sisi bawah yang
tekan. Artinya tulangan paling banyak harus kita rubah. Di daerah sini kita pasang bagian atas tulangan paling banyak. Jadi kalau kita gambarkan yang di sini misalnya ada tulangan gini, di sini misalnya 3, di sana cuma 2. Datang di daerah yang ini, di sini kita gambar misalnya di sini 3, di sini cuma 2. Itu manfaatnya kita mengetahui bidang momen. Nah, apa gunanya geser di sini? Nah, geser juga kita punya tahu. Jadi kalau kita nanti pakai beton bertulang, artinya bahwa pada daerah tumpuan itu tulangan gesernya lebih banyak. Karena dia punya gaya lintangnya besar. Makin ke sini makin kecil, artinya makin tidak membutuhkan tulangan geser. Itu pemahamannya. Nah, Anda sekarang bisa bayangkan kalau ini Anda tidak tahu. Apa yang Anda bisa tahu tentang masalah di lapangan? Anda diatur-atur tukang.